Video kali ini saya akan membahas corporate action lagi dari salah satu perusahaan tapi bukan dividen. Yang kali ini adalah tender offer sukarela yang akan dilakukan oleh Tebik. Nah, apakah menarik? Dan sekilas saya membaca akan dihargai di atas harga pasaran. Nah, ini adalah poin yang menurut saya unik dan bisa kita ambil ya, mungkin sentimen positifnya atau bahkan mungkin bisa dikatakan ini hal yang bagus, bisa dikatakan karena kita bisa membeli harga di bawah tender offernya. Nah, akan saya bahas ulasannya tentang tender offer sukarela dari Tebik. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini tanggal 8 jam 10.47 dan ini adalah beritanya. Saya lihat di emitennews.com, premium BDIA tender offer 1 miliar saham tower bersama Tebik di harga 2.300 per lembar. Oke. Ini beritanya tanggal 8 dan ini adalah keterbukaan informasinya yang di-share tanggal 7. Oke, tanggal 7. Terus kalau kita cek di Stockbit, Tebik sendiri komposisinya profile BDIG, apa ini? Bentar, BDIA atau bersama Digital Infrastruktur Asia PTI Ltd ini aslinya adalah pengendali yang mana saat mereka belum tender offer itu punya kepemilikan sebesar 75,33%. Poinnya itu. Jadi yang melakukan tender offer ini adalah pengendali sendiri. Dan di sini mengatakan bahwa bersama Digital bla 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 bakal melakukan penawaran sukarela alias voluntary tender offer senilai 2,3 triliun. Itu dengan menawarkan 1 miliar saham dengan harga pelaksanaan 2.300. Tender offer itu merefleksikan 4,42% saham beredar perseroan. Dana untuk melakukan tender offer itu akan disediakan oleh salah satu pemegang saham bersama Digital, yaitu MAIF3 Investment Indonesia 2 PTI Ltd. Caranya dengan menambahkan modal melalui pengambilan bagian atas saham baru oleh MAIF3 Investment Indonesia 2 dalam bersama Digital sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan kecukupan dana pada 23 Oktober 2023. Oke. Mengenai hasil tender sukarela diklaim bersama Digital 11,45% premium di atas harga rata-rata di harga tertinggi 90 hari terakhir sebelum 7 November, lalu 7,48% premium di atas harga tertinggi per 6 November. Setelah transaksi tuntas, bersama Digital akan mengampit 18,06. Jadi harganya ini tuh sudah mengenai perhitungan ya, di atas 11 premium 90 hari terakhir dan juga 7,48 di atas harga tertinggi 6 November. Oke. Bersama Digital, perusahaan investasi dengan fokus investasi pada aset infrastruktur digital di Asia Tenggara. Sesuai strategi investasi, bersama Digital berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kegiatan usaha tower bersama di masa mendatang. Oke, ini sudah jelas. Nah, kita melihat keterbukaan informasinya. Nah, ini keterbukaan informasinya. Harga penawaran tender sukarela. Berarti harga yang ditawarkan BDIA untuk membeli saham publik dalam penawaran sukarela adalah 2.300 yang akan dibayarkan secara tunai. Oke, jadi ini buat yang punya sahamnya Tebik boleh ditawarkan kepada BDIA dengan harga 2.300. Nah, maksimal yang dia punyai adalah yang akan dibeli adalah 1 miliar lembar saham atau senilai berapa tadi? 2,3 triliun. Oke, ini ya.
Ini periodenya ya. Periode penawaran tender sukarela itu di 14 Desember sampai 12 Januari. Dan kondisi sekarang harga tebik itu di 2070. Oke, sampai sini clear ya. Nah, pihak yang melakukan penawaran tender sukarela atas sebanyak bla bla bla. Nah, mereka akan menggunakan Indo Premier, sekuritas yang ditunjuk. Nah, ini di sini mengatakan bahwa penawaran tender sukarela ini berisi penawaran oleh BDIA yang tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang saham berniat untuk menerima penawaran tender sukarela tersebut. Jadi yang ditawarkan adalah ya yang punya gitu. Harga penawaran tender sukarela sebesar 2.300 per saham yang telah memenuhi ketentuan berdasarkan harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasar POJK nomor 54 per 2015. Oke, ini penawaran objek penawaran tender sukarela ini tadi 1 miliar saham. Oke, jumlah saham yang bla 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 ini udah. Nah, kondisi sekarang tebik bersama digital nih porsi kepemilikannya 75. Setelah tender offer mereka akan memiliki sebesar 79,82 miliar. Ini maksimal ya. Maksimal. Oke, jadi ini ditawarkan kalau ada yang mau beli ya di harga 2.300 gitu. Nah, ini skema-skemanya harga penawaran tender sukarela. Harga ini ditetapkan dengan memperhatikan poin A, B, dan ini historikalnya bla 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 ini. Berdasarkan tabel di atas, harga rata-rata tertinggi harian saham yang diperdagangkan selama 90 hari, tanggal penawaran tender sukarela adalah di harga 2064. Rata-rata ini 90 hari terakhir. Oke, tapi mereka membelinya di atas itu, yaitu 2.300. Periode pelaksanaannya adalah 30 hari. Dimulai 2 hari kerja. Oke, tadi sudah dibahas bahwa pemulainya 14 Desember sampai 12 Januari. Oke, tanggal pembayaran 24 Januari. Oke. Terus persetujuan diperlakukan. Oke, udah hubungan kontrak bla 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 bla. Udah ini udah. Memiliki kontrak penjualan pembelian sebagai berikut. Oke, ini skemanya nanti ibaratnya pembagian modal yang ditempatkan dan di store ya. BDIA tuh ini ya. Ini 75,4. Pernyataan kecukupan dana. Nah, ini udah ada, berarti sudah ada dana yang disiapkan. Nah, ini yang poinnya ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia yang termasuk bagian dari strategi investasi BDIA. Nah, di sini poin saya akan mengatakan bahwa BDIA ini pengen ngepit atau memegang saham dari tebik ini makin besar lagi. Kenapa sih makin besar? Nah, kita perlu ngecek ya ke statistiknya ya. Kalau kita lihat dari labanya ini aslinya tidak mengalami kenaikan ya, sampai kuartal 2 ya. Tapi poinnya adalah mereka punya basis yang besar, yaitu perusahaan menara terbesar di Indonesia ya di sini ya. Nah, salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia punya basis yang kuat dan menunjukkan bahwa BDIA melihat ini tebik adalah salah satu nantinya akan menjadi perusahaan tower atau menara yang secara long ini akan bagus ya. Itu sih saya melihat ya. Terus BDIA berkomitmen ini tadi yang Asia Asia Tenggara ya tadi ya sudah. Tujuannya mereka bla 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 bla. Ini riwayat singkat dari BDIA berkedudukan di Singapura dan lain-lain. Nah, ini. Oke, ini ya. Dan nantinya ya ini mereka akan melakukan tender offer. Mereka punya anak perusahaan ini. Terus ini PPN, tender sukarela, nanti akan ada perlaporan ya. Mereka merealisasikan kapan? Merealisasikan berapa lembar? Dan paling lambat 7 Februari. Oke, atau hampir satu bulan ya terakhir dari harga periode tadi. Periode tender offer. Oke, itu sih. Nah, ini tata cara pengajuan formulir penawaran sukarela.
Kalau pemegang saham, permohonan atau kuasa wajib melengkapi permohonan selama periode penawaran. Jadi ini ya penawaran tadi ya periodenya ya. Jadi setahu saya kalau Bapak Ibu punya sekarang baru beli sekarang nggak apa-apa karena periode penawarannya baru ini tanggal 14. Dan di sini ditunjukkan bahwa nah ini ya akan dimulai tanggal 14 sampai tanggal 12 jam 15.15. Oke. Pihak yang berhak untuk turut dalam penawaran ini adalah pemegang saham publik yang telah melengkapi mengajukan semua dokumen yang disyaratkan. Oke. Untuk pemegang saham memiliki saham dengan warkat atau skrip berniat untuk menawarkan saham kepada beliau wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas bla 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 bla. Ini. Formulir penawaran tender sukarela berdasarkan syarat ketentuan tidak dilengkapi. Nah ini tadi ya fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing. Nah, ini kalau Bapak Ibu enggak ya berarti ini aja pemegang kayak ini kalau institusi udah. Lalu B adalah bukti penerimaan setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain wajib menyampaikan kepada BAA, Biro Administrasi Efek ini. BAA. Oke, nanti dikasih di sini. Terus permohonan akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam penawaran tender sukarela bla 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 bla. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu dan teman-teman bisa calling aja customer service dari masing-masing sekuritas. Nanti akan dibantu caranya seperti apa. Itu sih kalau saya melihat dan saya membaca mencermati seperti itu. Lebih jelasnya akan lebih enak kalau nanti dihubungi lagi ngubungi langsung sekuritasnya. Nah, poinnya adalah apakah menarik dengan tender offer ini? Kalau saya melihat ya dengan harga 2070 terus nanti nextnya dibeli 2300, kalau kita cek Tebik 2700. Nah, ini kondisinya lagi setway di sini 2300 tuh di sini di resisten di sini. Ini paling tinggi 2340 resisten yang saya gambar ya di sini. Nah, menurut saya ini hal yang wajib hal yang bagus dibeli di harga itu ya. Itu yang menurut saya bagus aja sih. Kalau Bapak Ibu punya harga di bawah dan dibeli di situ yang menarik. Apalagi nanti kalau sahamnya turun lagi, Bapak Ibu dan teman-teman bisa beli lagi di bawah harga, let's say kalau dikasih di bawah harga 1.500 sangatlah menarik itu ya. Dan yang jadi poin utama adalah Stockbit juga menghargai menurut perhitungan Stockbit ya harga wajarnya itu di 74 triliun, sedangkan kondisi sekarang tuh di 47 triliun. Aslinya kondisi sekarang tuh udah kondisi terdiskon. Tapi kalau dibeli harga 2.300, Bapak Ibu ya bisa dikatakan cuan senilai 230 atau sebesar 11%. Ya, nanti kalau harga sahamnya turun, ya bisa dikatakan Bapak Ibu punya amunisi fresh money. Poinnya itu ya, punya amunisi fresh money untuk koleksi lagi tebik di harga bawah. Tapi poin utamanya ya saya melihat adalah BDIA. Ya BDIA ya sebagai pengendali melihat bahwa ini semakin menarik dan tidak mau masyarakat punya saham banyak-banyak gitu. That's why mereka melakukan buyback lagi. Poinnya itu sih saya melihat ya seperti itu. Dan kondisinya tebik ini apakah sering bagi dividen? Kalau kita cek rutin juga bagi dividen tapi tidak bagi dividen interim. Tapi dia termasuk rutin bagi dividen. Secara statistik pun dividen payout ratio mereka lumayan besar 59%. Tapi secara yield mungkin ya rata-rata lah 1,74. Oke. Mungkin itu yang bisa saya share tentang tender offer tebik. Poinnya adalah saya melihat BDIA ini pengen makin menguasai saham tebik sendiri. Apakah ada tendensi untuk yang namanya delisting atau yang lainnya? Sampai sekarang saya masih belum tahu, masih belum bisa menyimpulkan sejauh itu. Tapi melihat mereka makin menggenggam ya. Sekarang kondisinya 75, nanti kalau habis tender offer jadi 79. Ya simpelnya adalah mereka pengen menguasai tebik. Itu aja sih poinnya di situ sih. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang tender offer sukarela tebik. Yang punya saham tebik, nah itu boleh
disimpulkan dan boleh disesuaikan dengan plan ataupun ya parameter atau ya pemikirannya sendiri, boleh dijual ataupun tidak. Nah itu balik lagi ke keputusan pribadi masing-masing Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang Tebik. Jikalau pengen menjual dan merasa menarik tender offer sukarela itu, boleh calling aja langsung sekuritasnya masing-masing adminnya, biar nanti dibantu caranya bagaimana. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang tender offer sukarela Tebik. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.